Selamat pagi saudara sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya meskipun hanya secara virtual. Pembelajaran klinik praktek 1 pokok bahasan pertama ini akan saya sampaikan melalui YouTube. Silahkan disimak, dibaca, dan jangan lupa mengisi presensi di Siato. Pembelajaran kali ini akan kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa manusia dapat melihat satu benda? Menurut Anda, mengapa manusia dapat melihat satu benda? Saudara-saudara sekalian, bila muncul satu pertanyaan, mengapa manusia dapat melihat satu benda? Pertanyaan ini demikian sederhana sehingga anak kecil pun tentu bisa menjawabnya. Tapi bagaimana menurut saudara? Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, masyarakat Yunani kuno masih berpendapat bahwa manusia dapat melihat satu benda karena manusia memiliki mata. Wah, pertanyaan sederhana, jawabannya sederhana, dan hebatnya logis karena manusia itu tanpa mata dia tidak akan melihat satu benda. Jadi pada zaman itu kalau ada orang tanya mengapa manusia dapat melihat satu benda, maka pada umumnya mereka akan menjawab karena manusia memiliki mata. Pendapat tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa mata manusia itu merupakan sumber cahaya, dan cahaya yang dipancarkannya dari dalam bola mata mengalir bagikan serabut praba. Jadi jika serabut praba itu mengenai satu benda, maka akan nampaklah benda itu dalam penglihatan manusia. Pendapat itu kemudian terkemas dalam teori yang disebut teori emanasi. Jadi teori emanasi itu menjelaskan bahwa mata manusia itu adalah sumber cahaya, dan cahaya yang dipancarkannya mengalir bagi serabut praba, dan bila serabut praba itu mengenai satu benda maka akan nampaklah benda dalam penglihatan manusia. Ya. Jadi ini satu teori yang sangat kuno. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, sampai beberapa abad kemudian, teori emanasi masih tetap dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi, setelah Masehi, awal-awal Masehi itu, orang kalau ditanya mengapa manusia dapat melihat satu benda, karena manusia memiliki mata tadi. Namun tidak demikian setelah munculnya tokoh yang satu ini. Ya, tokoh ini adalah orang menyebut sebagai Aristoteles. Aristoteles adalah ahli filsafat, ahli pikir dia. Kita lihat slide berikut. Aristoteles mengajukan keberatan atas kebenaran teori emanasi dengan membangun sebuah pertanyaan. Bila mata manusia itu sumber cahaya dan memiliki serabut praba, mengapa manusia tidak dapat melihat benda yang ada di sekelilingnya bila dia berada di ruang yang kedap cahaya? Pertanyaan ini sangat fundamental sehingga menggugurkan teori emanasi. Artinya bahwa tidak benar bahwa mata manusia itu adalah sumber cahaya. Saudara-saudara sekalian, gugurnya teori emanasi membangkitkan satu pemikiran baru bahwa manusia dapat melihat satu benda bukan hanya karena manusia memiliki mata, tetapi karena ada dukungan
Ya, jadi pemikiran kedua ini adalah satu pemikiran bahwa jika ada cahaya dan manusia itu memiliki mata, dia akan dapat melihat satu benda. Sekarang kita lihat apa benar seperti itu sih, gitu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, jadi di luar sana masih banyak orang yang memiliki mata di tempat yang terbuka, terang dan terbuka, namun dia tidak bisa melihat mata, dia melihat satu benda. Jadi coba kalau nanti Anda praktek di rumah sakit, Anda akan lihat. Jadi banyak pasien itu mengeluh tidak mampu melihat benda, padahal dia punya mata, padahal di tempat terang yang terbuka. Jadi kalau syaratnya hanya memiliki mata dan ada cahaya saja tidak cukup, masih banyak syarat yang lain. Kita lihat slide berikutnya ya. Oke. Saudara sekalian, bagaimana pendapat para ahli yang hidup di abad ini tentang bagaimana manusia itu dapat melihat satu benda? Ternyata ada 3 syarat yang harus dapat dipenuhi agar manusia itu dapat melihat satu benda. Ya, ada 3 syarat yang harus dapat dipenuhi. Syarat yang pertama, manusia akan memperoleh kemungkinan untuk dapat melihat satu benda bila cahaya dari satu benda yang menjadi objek penglihatannya itu dapat memasuki bola mata. Dalam hal ini, setiap benda yang menjadi objek penglihatan manusia dianggap sebagai sumber cahaya. Jika benda itu dapat menghasilkan cahaya sendiri, dikategorikan sebagai sumber cahaya primer. Misalnya cahaya matahari, cahaya dari flashlight, senter itu ya, cahaya dari nyala lilin, nah itu namanya sumber cahaya primer. Tapi bagaimana dengan korek api ini? Nah, korek api ya, dengan korek api. Jadi bagaimana dengan spidol? Bagaimana dengan orang? Apakah yang telah disebutkan tadi sumber cahaya dalam norma fisika, mereka itu adalah sumber cahaya dalam kategori sumber cahaya sekunder. Jadi sumber cahaya sekunder itu adalah suatu benda yang pancaran cahayanya adalah merupakan pantulan dari sumber cahaya primer. Jadi setiap benda yang menjadi objek penglihatan manusia adalah sumber cahaya. Bisa dikategorikan sebagai sumber cahaya primer, bisa dikategorikan sebagai sumber cahaya sekunder. Saudara sekalian, yang kedua, media refrakta harus dapat memfokuskan cahaya tersebut tepat pada retina atau di satu daerah di retina, area retina yang disebut sebagai makula lutea. Jika cahaya tersebut tidak dapat difokuskan di retina, mungkin di depan retina, maka benda akan dapat kabur. Begitupun juga misalnya di belakang retina. Jadi dia harus difokuskan tepat pada retina pada area yang disebut makula lutea, karena pada makula lutea ini yang diameter cuma 1 mili ini berhimpun beribu-ribu sel-sel kerucut yang bertanggung jawab atas ketajaman penglihatan dan warna cahaya, artinya penglihatan warna. Sedangkan yang ketiga, sel-sel reseptor retina sebagai bagian dari sistem saraf penglihatan harus mampu mengubah rangsangan cahaya menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak untuk diolah menjadi sensasi penglihatan. Jadi dari sini kita tahu dulu bahwa penglihatan bukan terjadi di dalam bola mata. Penglihatan
penglihatan terjadi di otak. Sedangkan di dalam mata, pada retina tadi, hanya terbentuk suatu bayangan benda, tapi penglihatannya di otak. Kalau matanya normal sekalipun, tapi otaknya ada sesuatu penyakit, misalnya tumor, bisa aja pas tempat di daerah penglihatan itu dia juga nggak bisa lihat. Artinya penglihatan terjadi di otak, bukan di mata. Ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini, bahwa ini ada seseorang, ini sengaja ditelanjangi ya, jadi nampak telanjangi tulangnya dan nampak otaknya ini, sedang melihat satu objek. Maka pancaran saya dari objek itu akan memasuki mulawata dan dilayarkan di retina sebagai suatu bayangan objek seperti itu, dan posisinya terbalik. Jadi misalnya bendanya tadinya tegak, tapi bayangan yang terbentuk di retina, bayangannya akan terbalik. Yang gambarnya itu kepala di atas, bayangan di retina kepala di bawah. Ketika energi cahaya dalam bentuk bayangan objek itu mulai menyentuh permukaan makula lutea, akan muncul reaksi elektrokimiawi, kemudian sel-sel kerucut akan mengubah reaksi itu menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur penglihatan atau visual pathway. Jadi dia dialurkan. Jadi ternyata jalur penglihatan manusia itu menyilang. Jadi mata yang kiri ini sarafnya nervus opticusnya menyilang di siasra opticum. Juga itu nervus opticus yang mata kanan ini menyilang. Jadi nanti bayangan objek yang kanan ini akan terbentuk pada otak pada otak sebelah kiri. Sedangkan bayangan objek yang kiri ini, dari mata kiri ini dihasilkan mata kiri, akan terbentuk pada otak di sebelah kanan. Jadi menyilang gitu, ya. Sarafnya menyilang di siasra opticum. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita perhatikan animasi berikut ini. Bagaimana seorang sedang melihat satu objek dengan dua mata. Jadi ketika cahaya dari objek itu memasuki bola mata dan dikuaskan oleh media refraktor tepat pada retina, maka pada retina akan terbentuk suatu bayangan objek. Ada bayangan objek mata kanan dan ada bayangan objek di mata kiri. Kemudian sel-sel kerucut retina akan mengubah rangsangan itu menjadi impuls saraf dan meneruskan ke otak. Sehingga di otak sebelah kanan akan terbentuk sensasi penglihatan. Jadi bayangan objek mata kiri, sedangkan di otak sebelah kiri akan terbentuk satu sensasi penglihatan sebagai hasil dari bayangan objek sebelah kanan. Juga muncul satu pertanyaan, kalau begitu bayangan objeknya nampak dua dong, gitu ya. Ternyata tidak demikian. Jadi di otak itu akan terjadi proses unifikasi, ya, di mana sensasi penglihatan yang mata kanan dan kiri digabungkan. Jadi satu proses unifikasi, ya, digabungkan, sehingga bayangan itu tidak nampak ganda satu. Ini adalah kalau dia terjadi proses unifikasi normal. Bagaimana kalau ternyata tidak normal? Nah, kita lihat animasi berikut ini. Jadi ini seseorang ini sedang melihat satu objek, kemudian sinar-sinar yang berasal dari objek yang dipancarkan oleh objek dibiaskan oleh media refraktor, kemudian di retina akan terbentuk bayangan objek dari objek yang sedang dilihat itu sendiri, ya. Kemudian dikirim ke otak melalui
melalui jalur penglihatan. Kemudian terjadi proses unifikasi, yaitu gambaran objek yang di otak kanan dan kiri akan digabungkan, sehingga terjadi seperti itu. Ternyata kok dua, itu artinya proses unifikasi yang tidak normal. Jadi benda akan nampak ganda. Ini banyak faktor penyebab, maksudnya kemungkinannya banyak. Salah satunya karena heteroporia. Kalau benar-benar heteroporia, maka adalah kewajiban Anda nantinya untuk mengoreksi agar tidak nampak ganda dengan prisma. Ya. Saudara-saudara, jika terjadi proses unifikasi normal, maka gambar kera ini akan nampak satu. Tapi kalau proses unifikasinya nggak normal, maka kera akan nampak dua dan bayangannya ada di sebelahnya. Ya, jadi kalau ini sebabnya karena heteroporia, maka Anda bisa memberikan kacamata prisma sehingga orangnya nggak bingung, nggak confused karena bayangannya dua hingga berubah menjadi seperti ini. Atau dengan kacamata prisma, ada yang operasi, kalau dokter tidak operasi, kalau Anda memang keahliannya di bidang kacamata, ya dengan kacamata prisma gambarnya tidak nampak ganda, ya, bayangan lebihnya. Saudara-saudara sekalian, proses unifikasi normal dapat terjadi oleh karena adanya sensori fusi. Tapi apa sebenarnya sensori fusi itu? Sensori fusi adalah kemampuan otak untuk menggabungkan dua sensasi penglihatan menjadi sebuah sensasi penglihatan binokuler yang tunggal dan stereoskopis. Jadi kalau bayangan di otak muncul ada dua sensasi penglihatan yang dihasilkan oleh mata dan kiri, maka dia akan digabungkan menjadi satu. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Oleh karena dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan pertama tentang proses terjadinya penglihatan ini akan saya akhiri sampai di sini. Ya, jangan lupa absensi atau ngisi presensi di Siato, ya, tentang materi ini bisa di-download. Ya, atau Anda lihat di YouTube, ya, di YouTube. Nanti Anda mau belajar pagi boleh, sore boleh, malam boleh, terbuka 24 jam di YouTube. Tapi presensinya akan saya buka hari ini sampai nanti malam jam 23.30. Anda boleh presensi kapan aja nanti, ya. Oke, sampai bertemu lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sehat.